Action. Halo bang. Halo, selamat siang. Kok gitu sih bang? Halo. Halo bang. Halo, Apa kabar nih? syukur puji Tuhan, kabar baik. Harap. Bisa dibuka nggak bang maskernya dulu? Oh, dibuka dulu kak. Iya. Dilepas aja bang, nggak apa-apa. Oh, dilepas aja. Iya. Oke. Iya. Nah bang, jangan lupa pakai hand sanitizer bang. Pakai dulu bang. Ya. Kita harus. Karena posisi lagi pandemi, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Memakai hand sanitizer. Secukupnya aja ya. Oke. Pas aja maskernya bang, nggak apa-apa. Kita juga jaga jarak di sini. Silakan bang, perkenalkan diri abang dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Togu Manik. Saya di sini merantau dari Sumatera Utara. Saya berasal dari Toba khususnya. Saya orang Batak. Saya pertama kali merantau itu di tahun 2013. Kala itu saya masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di Palangkaraya, itu Universitas Palangkaraya. Masuknya di Fakultas Pertanian. Saya menyelesaikan kuliah saya itu kurang lebih 4,5 tahun, tepatnya lulusnya di tahun 2018, dan saya sudah April 2018. Sudah berapa lama berada di Kalimantan bang? Kalau dihitung-hitung dari 2013 sampai dengan saat ini sudah hampir 7,5 tahun di Kalimantan ini. Lama juga bang lah. Ya sudah cukup menjamur lah, udah lama di perantauan. Bisa ceritakan nggak sedikit awal abang kok bisa memilih di Kalimantan, khususnya di Palangkaraya ini? Ya saya berpikir, dan ini semua mungkin tidak kebetulan, ini sudah rencana yang Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada saat itu ketika saya itu dulu di Medan itu saya mengikuti bimbingan intensif, itu ada mentor-mentor saya dulu yang mengarahkan, kamu mau kemana, kamu mau kemana. Awalnya saya memang mau memilih di perguruan tinggi yang di Medan sama Jawa aja, khususnya di Sumatera Utara sama di Bogor. Cuma itu kan ada 3 pilihan dan saya pilih. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya iseng-iseng aja milih ke Palangkaraya, Universitas Palangkaraya, dan ya itu akhirnya pas pengumuman seleksinya saya masuknya di Universitas Palangkaraya. Dan awalnya itu juga keluarga saya sempat tidak setuju saya harus ke Kalimantan, karena mengingat saya pada waktu itu belum pernah merantau. Jadi ya itu mereka agak sedikit cemas karena mungkin mereka melihat basic saya kan orangnya mungkin belum tahu lingkungan luar, apalagi stigmanya kan di Kalimantan itu gimana gitu, orang yang dari jauh ke Kalimantan nggak tahu kondisi di sana. Keluarga pun di Palangkaraya ini tidak ada, hanya keluarga orang Batak, biasanya yang satu marga aja itu biasanya yang buat kekerabatan itu. Dan tapi saya tetap komitmen, saya harus berangkat karena ini adalah pilihan saya. Ya akhirnya keluarga dan atas izin Tuhan juga saya akhirnya berangkat ke Kalimantan tanggal 13 Juli 2013. Gimana perasaan awal abang pertama kali ke Kalimantan? Oke, perasaan saya atau yang saya pertama kali ke Kalimantan itu pertama itu ya agak sedikit shock lah ya, karena selama saya di Sumatera saya tiba-tiba ke Kalimantan itu yang pertama pengalaman naik pesawat, karena ke Kalimantan ini adalah pertama kali saya naik pesawat, ya agak sedikit was-was juga, sedikit gimana nanti selama di perjalanan, apalagi Kalimantan itu saya nggak ada keluarga. Terus sampai di Kalimantan, saya jujur aja ketika saya itu di pesawat, saya kan ngeliat ke bawah, katanya udah di Palangkaraya kok semuanya apa ya, kok banyak pohon-pohon ini begitu awal-awal pertama saya. Dan akhirnya setelah saya mendarat di Bandara Cilikriwut, ya saya melihat Palangkaraya dan saya rasa damai sih, damai dan lebih tenang aja. Kalau menjalin pertemanan gimana bang? Ada kesulitan sendiri kah? Kalau masalah pertemanan, pertama-tama itu memang saya orangnya, tipikalnya orangnya itu sangat introvert, artinya dalam bergaul kepada orang lain itu sedikit agak susah awal-awalnya ya, karena dulu itu karakter saya gitu, dan sedikit memilih-milih teman juga. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir saya di sini kan merantau,
kalau saya tidak segera cepat beradaptasi dengan lingkungan di Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak ya, orang-orang teman Dayak, saya nggak bakal bisa betah. Jadi saya berusaha untuk segera mencari-cari teman di luar orang Batak, karena pas kemarin saya yang sampai di Palangkaraya saya disambut teman-teman orang Medan, tapi sudah saya mulai masuk ke kampus itu pas masa-masa sebelum ombak atau ospek ya, saya menjalin komunikasi dengan teman-teman orang Dayak itu, dan syukurnya mereka welcome, mereka ramah-ramah pada saya, dan itu awalnya saya mulai betah beradaptasi dengan lingkungan. Tinggal di mana nih selama merantau di Kalimantan? Selama saya kuliah maksudnya, atau selama Iya. ketika saya pertama kali itu sampai di Palangkaraya, saya tuh kuliah ngekos di Jalan Yusudarso, Jalan Pangeran Samudra itu pertama kali saya ngekos selama 3 bulan, dan di situ saya sama teman-teman saya dulu dari Medan juga ngekos di situ. Habis itu langsung pindah lagi ke kos Jalan Yusudarso 3. Dari situ kami juga lagi pindah lagi ke rumah kontrakan ke daerah Jalan Geobos. Dan akhirnya sampai saya menyelesaikan kuliah saya stay di Sudarso karena dekat dengan area kampus. Sekarang nih sudah lulus kuliah ya, Bang? Puji Tuhan sudah lebih hampir 3 tahun lah lulus kuliah. Sempat kerja apa aja nih, Bang, di Kalimantan? Sebenarnya sejak saya di Kalimantan memang orang tua memutuskan untuk fokus kuliah, jangan dulu kerja. Tetapi tahun 2017 kemarin itu kan sudah masuk tugas akhir, dan kebetulan saya juga mata kuliah udah nggak ada lagi. Saya banyak terlibat, saya memutuskan untuk kerja dulu di salah satu perusahaan cepat saji di Palangkaraya beberapa bulan untuk sekedar ya menyambung hidup lah, karena kalau ketergantungan terus dengan orang tua rasanya nggak enak. Akhirnya saya inisiatif kerja beberapa bulan untuk membantu skripsi saya. Abang ada pernah dekat atau suka nggak sih dengan perempuan-perempuan di Kalimantan? Pertanyaannya kok sampai segitunya. Ya kalau masalah suka, sejak kuliah sebenarnya pernah suka lah sama teman-teman satu kampus. Mungkin nggak satu jurusan, cuma ada pernah lah kagum dengan sosok perempuan di kampus tersebut. Pak saya dulu. Buka dulu dong, Bang, kacamatanya, Bang. Kenapa harus dibuka? Biar wanita-wanita Kalimantan bisa lihat, Bang. Ini mata saya lagi sedikit apa? Gimana ya? Nggak silau. Oh. Saya memutuskan untuk kacamata. Coba buka bentar aja, Bang. Bentar aja. Aduh. Aduh, silau banget. Wow. Oke. Saya pakai lagi ya. Iya. Apa aja yang Abang sukai di sini? Yang disukai dalam hal apa dulu? Nah, banyak hal apa aja yang Abang sukai di sini? Oke, yang saya sukai pertama di sini itu adalah suasana lingkungan di sini. Saya di sini sangat merasakan kedamaian gitu. Di sini tuh rasanya tuh lebih adem, terus udaranya juga, kadar oksigennya juga masih bagus. Jadi di sini tuh yang paling bagusnya itu. Terus kedua, keramah tamahan masyarakatnya, khususnya orang-orang Dayak. Karena saya juga dulu tuh paling banyak juga berteman dengan orang Dayak juga. Masyarakatnya itu saya dulu sempat berpikir kalau orang masyarakat di sini tuh itu paradigmanya negatif. Ternyata setelah saya ke Kalimantan malah sebaliknya, orangnya bagus dan sangat menerima orang-orang dari luar. Itu aja. Seperti yang kita ketahui, untuk orang Batak atau Medan kan tidak lepas dari kata merantau nih. Ya, Nah, betul. apa sih yang membuat orang Batak itu harus merantau, Bang? Apakah itu sudah tradisi budayanya atau gimana? Yang pertama itu orang Batak itu memang merantau karena itu prinsip orang Batak, yaitu kita itu harus keluar dari kampung halaman, jangan mau tetap berada dalam zona nyaman. Kamu tuntut ilmumu di perantauan, terus kamu pergunakan ilmu itu untuk kamu mencari hidup. Ketika kamu hidup perantauan dengan kerja keras, dengan keteguhan, dengan kegigihan,
sampai kamu berhasil, kamu baru pulang. Dan biasanya seorang Batak itu mereka tuh udah berhasil di perantauan, mereka balik ke kampungnya dan membangun kampung halamannya. Itu biasanya. Jadi ini menjadi sesuatu prinsip kuat di kalangan masyarakat Batak yang merantau. Dan itu sudah ditanamkan orang tua sejak kami kecil, itu dari sejak dini sebelum merantau. Selama di Kalimantan sudah keliling kemana aja nih Bang? Selama di Kalimantan sebenarnya masih belum terlalu banyak berkeliling, cuma saya selama di Kalimantan ini saya sudah pernah ke beberapa daerah kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu seperti ke Tangkiling, Kasongan, Gunung Mas, Kesampit, Kumai, Pakalambun, dan Buntok. Baru terakhir ke Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru. Ya baru sebatas itu. Cuma kalau ke daerah-daerah di luar Kalsel, Kalteng belum pernah. Iya, ke Kalbar belum pernah. Baru 2 provinsi aja. Apa aja kegiatan Abang selama di Kalimantan di luar dari Abang melamar pekerjaan atau memiliki suatu pekerjaan? Mungkin pernah ikut organisasi apa? Selama saya di Kalimantan, khususnya sebenarnya lebih banyak itu waktu masa kuliah. Mulai juga terlibat dengan beberapa organisasi yang lainnya, ikut segala media, terus juga filmmaker dan sebagainya. Saya juga banyak sekali belajar mengenai organisasi kemanusiaan, kebudayaan, dan tentu lingkungan. Butuh berapa tahun untuk Abang bisa terbiasa dengan budaya dan sistem sosial di Kalimantan ini Bang? Kira-kira butuh kalau masalah waktu itu sih sebenarnya saya nggak bisa menentukan berapa tahun, tapi selama saya belajar memahami budayanya, memahami kebiasaan masyarakat Kalimantan itu ya setidaknya setahun lebih lah saya bisa mengerti ke semua lah selebih orang Kalimantan itu gimana. Lalu gimana nih, ada nggak pengalaman yang membekas di benak Abang selama di Kalimantan dari yang suka sampai yang duka? Ya pengalaman sukanya pastinya itu ya saya mendapatkan hal yang baru ketika saya di sini. Saya bisa melihat kebudayaan Kalimantan dengan segala keunikannya yang menurut saya hal baru. Karena saya melihat ini adalah bagian dari Indonesia, bagian dari Nusantara yang bagus lah untuk menjadi pengetahuan saya. Saya bisa menceritakan nanti mungkin ke keluarga saya nanti kelak bahwa orang Kalimantan gini. Juga selama saya Kalimantan, saya juga pulang kampung itu saya selalu menceritakan di sini tuh positifnya bagus banget. Jadi orang-orang biasanya tuh penasaran loh dengan Kalimantan, dan akhirnya banyak orang yang memilih merantau ke sini, kuliah ke sini dan sebagainya, biasanya gitu. Terus yang dukanya saya lebih ya itu jauh dari keluarga. Terus juga kadang yang jadi dukanya juga kadang masalah bahasa aja. Kadang saya masih belum terlalu bisa menguasai bahasa Dayak meskipun udah lama di sini. Nah, saya rasa agak susah mempelajarinya. Paling hanya kata-kata dasarnya aja gitu. Apa aja yang Abang tahuin? Terlalu banyak lah, paling cuma sekedar kata-kata apa? Bahasa Dayak yang bisa apa aja Bang? Paling ya umum-umum aja kata-kata Bisa perkenalkan diri nggak pakai bahasa Dayak? Gimana ya? Awi orang nggak bisa, paling cuma hanya sekedar kata-kata dasar seperti mandui, terus babui, terus kumahelu, ya apa lagi tuh. Pokoknya itu aja. Saya mana nih pasti bahasa Banjar, kalau bahasa lain kan agak susah rasanya. Ini yang terakhir ya Bang. Ya. Apa pesan Abang untuk saudara-saudari perantauan lainnya di Kalimantan? Pesan saya yang pertama yaitu untuk teman-teman semuanya, baik itu dari berbagai macam suku lah, baik itu orang Medan, orang Jawa, orang apa yang merantau di Kalimantan ini. Pertama, kita harus bisa menerima lingkungan di sini. Kita bisa merangkul, kita bisa beradaptasi dengan orang-orang Kalimantan. Jangan kita membawakan karakter kita dari kampung, karena biasanya seringkali gitu kita orang-orang yang dari Sumatera khususnya kita membawakan karakter kita
dari Medan yang keras tegas memang betul. Cuma kalau kita di Kalimantan ini ya kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berpijak, di situ juga langit dan junjung. Terus yang kedua, tetap kuat dan memiliki komitmen. Ketika kamu sudah menyebur ke air, ya kamu harus menyelami. Jadi pertahankan perjuanganmu sampai kamu betul-betul berhasil, buat keluargamu di sana bangga. Terus yang ketiga, carilah Tuhan dimanapun kamu berada, meskipun apapun, terlepas dari apapun agama teman-teman semuanya, kita tetap harus mencari Tuhan, karena itu adalah yang paling terutama dalam hidup ini. Terus yang terakhir adalah kita bisa mempelajari budaya di sini dengan segala banyak jenis-jenis budaya Kalimantan ini. Gak apa-apa juga kita bisa terlibat, ya terlibat dalam arti ya kalau ada acara-acara atau ada edukasi mengenai budaya Kalimantan khususnya Dayak, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Itu menjadi suatu hal yang baru bagi kita. Intinya jangan gengsi, jangan jaim. Kita tetap mempertahankan identitas kita sesuai suku kita masing-masing, tetapi kita juga tetap respect ke budaya orang lain. Bisa kasihkan salam khasnya orang Batak, Bang. Horas, Mariate. Hand sanitizer, Bang. Oke lagi. Sini udah. Ya, makasih, Bang. Oke, sama-sama. Kamera rolling. Action.